Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa min adabihi al-muta'akkidati wa ma ya'tani bihi ayasuna yadayhi fi halil ikra'i anil abasi wa aynayhi an tafriki nadrihima min ghairi hajatin wa yaq'uda ala taharatin mustaqbilal qiblati wa yajlisa biwaqarin wa takunu siyabuhu baydha'a nadifatan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun utawi iki ku fasal. Faslun utawi iki ku fasal wa yasunulan wa min adabihi lan iku setengah saking pira-pira tata kramane muallim atau guru. Wa min adabihi lan iku setengah saking pira-pira tata kramane dadi guru atau muallim al mutaakkidati kang kokoh. Di antara adab-adab ketika menjadi guru al mutaakkidati kang kokoh wa malan barang ya tanilan nemen-nemeni sapa muallim bihi kelawan ma al mutaakkidati kang dadi kokoh al mutaakkidati kang kokoh wa malan barang ya tani kang nemen-nemeni sapa muallim bihi kelawan ma ayyasuna utawi yen to ngrekso sapa muallim ayyasuna utawi yen to ngrekso sapa muallim yadaihi ing tangan lorone muallim wa ayyasuna utawi yen to ngrekso sapa muallim yadaihi ing tangan lorone muallim tangan lorone guru fi halil ikra'ing dalam tingkai mocoaken fi halil ikra'ing dalam tingkai mocoaken anil abasi saking dolanan fi halil ikra'ing dalam tingkai mocoaken anil abasi saking dolanan wa ainaihi lan peningal lorone muallim wa ainaihi lan peningal lorone muallim an tafriqi nadrihima saking misahaken pandangane ainaihi wa ainaihi lan peningal lorone muallim an tafriqi nadrihima saking misahaken pandangane ainaihi min ghairi hajatin saking tanpa hajat min ghairi hajatin saking tanpa hajat wa yakmudala nunggu sapa muallim wa yakmudala nunggu sapa muallim ala taharatin ing atase suci. Antara adabnya orang yang menjadi guru itu ketika masuk ke majelis taklimnya dirinya sudah dalam keadaan suci atau punya wudu ala taharatin ing atase suci. Kemudian mustaqbilal kiblati halim madhep kiblat. Mustaqbilal kiblati halim madhep kiblat wa yajlis ala nunggu sapa muallim biwaqarin kelawan anteng. Wa yajlis ala nunggu sapa muallim biwaqarin kelawan anteng. Duduknya juga dengan tenang. Wa takunu lan ono siabuhu apa pira-pira dodote muallim wa takunu lan ono siabuhu apa pira-pira dodote muallim baydha'a iku putih wa takunu lan ono siabuhu apa pira-pira dodote muallim baydha'a iku putih nadifatan tur kang bersih juga berpakaian putih dan bersih.
nadifatan kang bersih wa idza wasala ing dalem nalikan itu meka sapa muallim wa idza wasala ing dalem nalikan itu meka sapa muallim ila maudhi'i julusihi maring panggonan longgone muallim wa idza wasala ing dalem nalikan itu meka sapa muallim ila maudhi'i julusihi maring panggonan longgone muallim ketika guru itu nyampe ke tempatnya menghadapi murid-muridnya sholat sapa muallim rakaat ini kelawan rung rakaat sholat sapa muallim rakaat ini kelawan rung rakaat qabla julusin dalam saat turungi lungguh. Sunat sebelum duduk itu sholat sunat dulu. Sawaun iku padha uga kana utawi yen to ana al maudhi apa panggonan masjidan iku rupa masjid aw ghairahu utawa liyane masjid. Kana utawi yen to ana al maudhi apa panggonan masjidan iku rupa masjid aw ghairahu utawa saliyane masjid. Fa in kana mongko lamun ana apa maudhi apa panggonan fa ingana mangkon lamun ana apa maudhi masjidan iku masjid bila tempat majelisnya tempat taklimnya itu di masjid atau sekolahnya di masjid bahwa mongko utawi sholat rakaat ini fa ingana mangkon lamun ana apa al maudhi masjidan iku masjid bahwa mongko utawi sholat rakaat ini akadu iku luwih den kokohaken fa innahu mongko satuhune kelakuan yukrahu iku den makruhaken al julus apa lungguh. Fa innahu mongko satuhune kelakuan yukrahu iku den makruhaken al-julusu apa lungguh fihi ing dalam masjid. Makruh hukumnya duduk di masjid qabla ayu sholli ing dalam saat durunge yen salat sapa muallim. Qabla ayu sholli ing dalam saat durunge yen salat sapa muallim. Fa innahu mongko satuhune kelakuan yukrahu iku den makruhaken al-julus apa lungguh fihi ing dalam masjid qabla yusolli ing dalam saat durunge yen to salat sapa muallim. Wa yajlisa lan nunggu sapa muallim. Atapnya ke wa yasuna. Wa yajlisa lan yen to lungguh sapa muallim mutarabbian hale sila. Duduknya duduk bersila. Wa yajlisa lan nunggu sapa muallim mutarabbian hale sila insya Allah mengersakaken sapa muallim insya Allah mengersakaken sapa muallim au ghairu mutarabbiin utawa ora wong kang sila au ghairu mutarabbiin utawa ora wong kang sila. Rawa ngriwayataken Abu Bakar sapa Imam Abu Bakar bin Abi Daud As-Sajastani kang bangsa Sajastan bisnadihi kelawan sanati Abu Bakar an Abdullah bin Mas'ud saking Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mugi-mugi ngridani Allah subhanahu anhu saking Abdullah bin Mas'ud
Kana ono sapa Abdullah. Kana ono sapa Abdullah bin Mas'ud yuqri'u iku macakan sapa Abdullah. Kana ono sapa Abdullah bin Mas'ud yuqri'u iku macakan sapa Abdullah an-nasa ing manungsa. An-nasa ing manungsa fil masjid ing dalam masjid. Fil masjid ing dalam masjid jasian hale wong kang lungguh. Jasian hale wong kang lungguh ala rukbatayhi ngatasi dengkul lorone Abdullah bin Mas'ud. Jasian hale wong kang lungguh ala rukbatayhi ngatasi dengkul lorone Abdullah bin Mas'ud. Nah, di antara adab-adab ketika mengajar, nah ini yang disampaikan dalam kitab At-Tibyan adalah wa min adabihi al-muta'aqqidati wa ma ya'tani bihi. Di antara adab-adab atau hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang guru ketika mengajar, wa ma ya'tani bihi, dan hal-hal yang juga harus diperhatikan ketika dia itu mengajar. Pertama apa? Wa ayyasuna yadayhi fi halil iqra anil abas. Untuk menjaga kedua tangannya ketika mengajar, ya. Ketika dalam kondisi mengajar, ini untuk menjaga tangannya dari hal-hal yang tidak ada faedahnya. Ini diantara adab-adab yang harus diperhatikan oleh seorang guru. Menjaga kedua tangannya ketika waktu taklim, ketika membaca, ketika menerangkan. Ini untuk menjaga tangannya tidak melakukan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Nah, ini harus wakor, harus tenang, anteng. Itu diantara adab-adab bagi seorang guru. Menjaga kedua tangannya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran. Ini. Wa ainaihi an tafriqi nadhrihim min ghairi hajah. Kedua, menjaga pandangannya, ya. Menjaga pandangannya dari hal-hal yang tidak ada faedahnya, tidak ada hajatnya, tidak ada kebutuhannya. Ini tangannya, kedua penglihatannya ini untuk dijaga ketika dalam melaksanakan belajar mengajar. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan. Wa yaqud ala taharatin mustaqbilal qiblati. Ini juga dianjurkan bagi guru ketika ngajar, adabnya harus dalam kondisi dalam keadaan suci, sudah punya wudu. Bukan hanya gurunya saja, muridnya ketika belajar ataupun mengajar, maka harus dalam keadaan suci, harus punya wudu, ya itu. Karena ilmu itu ya nur, ya. Karena ilmu itu adalah cahaya. Wal wudu'u nurun, dan wudu itu juga cahaya. Maka dianjurkan bagi seorang yang mencari ilmu itu ketika sekolah, ya, itu harus tidak dalam keadaan hadas. Ya. Artinya harus dalam keadaan suci, harus ambil wudu. Bukan bangun tidur langsung ngaji atau bangun tidur langsung sekolah. Nah, itu diantara adab-adab dalam mencari ilmu. Nah, itu. Agar ilmu yang diperoleh, sebab ilmu yang diperoleh dalam keadaan dirinya suci dengan ilmu yang diperoleh dengan hadas, artinya tidak dalam keadaan punya wudu, ini hasilnya akan beda. Dan barokahnya juga akan beda. Ini berkahnya atau barokahnya sering melakukan wudu. Ini juga dianjurkan bagi orang yang ngajar ataupun orang yang tidak mengajar.
murid, maka juga harus dalam kondisi dalam keadaan suci. Mustaqbilal kiblat itu juga menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Ya kalau kondisinya tidak mendukung untuk menghadap kiblat ya tidak masalah. Ya. Kalau posisinya sudah seperti ini ya tidak masalah ketika tidak menghadap kiblat. Tapi sebisa mungkin ketika ngajar ya, maka diharuskan untuk menghadap kiblat. Makanya sunnah bagi sekolah itu di masjid sebenarnya. Ya. Jadi yang bagus itu bukan di tempat-tempat atau gedung-gedung, tapi yang bagus itu di masjid. Seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Sebab apa? Sebab ketika guru sebelum mengajar, murid sebelum mengajar, maka disunatkan untuk sholat terlebih dahulu. Ya. Sholat. Sebelum masuk gurunya sholat. Ya. Kalau yang di masjid ya sholat tahiyatul masjid. Ya. Menghormati terhadap masjid. Tahiyat itu adalah menghormat. Ya. Karena masjid itu baitun min buyutillah, di antara rumah-rumahnya Allah. Bukan berarti Allah punya tempat, bukan. Ya, tempat ibadah itu. Jadi dalam kondisi suci dan menghadap kiblat. Nah, itu. Wa yajlisa bi waqarin. Guru itu ketika dalam ngajar, dalam taklimnya harus tenang ya. Harus tenang dalam menyampaikan. Wa takunu siyabuhu baydo nadifatan. Juga di antara adabnya itu harus berpakaian putih ya. Putih yang bersih. Ya, ini sesuai dengan yang saya pakai ya. Putih semua ya. Ini sunat ya. Jadi di hal-hal yang dianjurkan bagi seorang yang ngajar itu bajunya harus putih ya. Bersih ya. Bukan hanya putih tapi warnanya sudah tidak putih ya. Kan banyak seperti itu ya. Bajunya aslinya putih cuma itu ya. Ini sunnah ya, karena baju yang bagus itu, warna yang bagus itu adalah warna putih ya, baju putih ya. Apa kata hadis itu? Fa innahu khairun min siyabikum ya. Kata Rasulullah, di antara pakaian yang bagus, yang indah itu adalah baju putih. Karena sebaik-baiknya pakaian itu adalah baju putih ya. Ya, harus baju putih. Nah, itu. Sunnah. Ya. Makanya para ulama dulu itu sering baju putih. Ya. Dan majelisnya ya di masjid. Ya. Majelis taklimnya itu di masjid. Ya. Seperti Syekh Zakaria Al-Ansori itu ketika mondoknya. Kenapa kok beliau itu dijuluki Syekhul Islam? Ya. Sesepuh atau guru besar orang Islam. Ya. Ini sebenarnya berangkat dari gurau. Ya. Jadi Syekh Zakaria Al-Ansori itu ketika mondok, ya, ketika masuk majelisnya, majelis taklimnya, beliau itu di masjid. Beliau itu ketika hendak ngaji ya, beliau itu selalu berpakaian putih dan pakai imamah. Nah. Jadi setiap hari ketika ngaji Syekh Zakaria Al-Ansori ya, Syekh Zakaria Al-Ansori itu di antara ulama yang banyak menulis karangan kitab. Juga beliau di samping faqih, juga beliau ahli di bidang sastra ya. Kitab balaghah banyak karangan dari Syekh Zakaria Al-Ansori, apalagi kitab fikih banyak ya. Gitu. Dan uniknya Syekh Zakaria Al-Ansori itu ketika ngarang kitab ya, ternyata oleh beliau itu disarai sendiri ya. Jadi disarai sendiri oleh beliau ya. Itu contohnya seperti kitab Lubul Wusul ya. Kemudian oleh beliau disarai, nama kitanya Qoyatul Wusul, ya, itu.
Itu adalah Syekh Zakaria Al-Ansori. Ketika mondoknya beliau itu ya pakai baju putih dan pakai imamah setiap hari. Sampai sama teman-temannya itu digejoloki. Awas Syekhul Islam datang, padahal masih nyantri. Awas guru besar datang. Lah itu. Bukan orangnya yang besar, bukan perutnya yang besar. Awas guru besar datang itu. Teman-temannya gejoloki kepada Syekh Zakaria Al-Ansori, dijuluki Syekhul Islam. Sehingga Syekh Zakaria Al-Ansori itu karena sudah digejoloki sama teman-temannya, akhirnya Syekh Zakaria Al-Ansori itu semangat dalam belajar, mengerahkan semua kemampuannya untuk belajar. Sampai ketika sudah alim, beliau dijuluki apa? Syekhul Islam. Itu. Jadi julukannya Syekh Zakaria Al-Ansori, kalau yang sanawiyah ya kitab Tuhfatul Thulab atau Tahrir itu karangannya Syekh Zakaria Al-Ansori. Dijuluki Syekhul Islam. Kalau Imam Ghazali dijuluki Hujjatul Islam. Punya julukan tersendiri. Kalau sering makan dijuluki apa? Abdul Butun, ya. Itu. Hambanya perut kalau yang suka makan. Tapi kalau ulama dulu karena sesuai dengan kondisinya orang alim, ya. Syekh Zakaria Al-Ansori dijuluki Syekhul Islam. Juga Imam Ghazali dijuluki Hujjatul Islam. Ya. Kita ya harus punya. Ya. Itu. Dan juga Syekh Zakaria Al-Ansori itu sudah diceritakan ketika Syekh Zakaria Al-Ansori itu punya murid, ya, namanya Hajar semuanya. Dan gurunya juga namanya Hajar. Jadi gurunya itu namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi gurunya siapa? Syekh Zakaria Al-Ansori itu namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Punya murid, ya, namanya juga Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi Ibnu Hajar itu ada dua, ada Hajar Al-Asqalani juga Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau itu ketika Ibnu Hajar Al-Asqalani ini gurunya Syekh Zakaria Al-Ansori ini sangat alim. Sangat alim dan tegas juga keras. Sehingga kalau tidak hafal ditindak. Nilai ujiannya dapat 50 ditindak. IMDA dapat 30 ditindak. Keras. Akhirnya Syekh Zakaria Al-Ansori karena sudah berguru kepada siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Akhirnya Syekh Zakaria Al-Ansori itu ketika hendak masuk ke majelis taklimnya, ketika berangkat sekolah, beliau itu mutola'ah sampai berjam-jam. Karena khawatir ketika masuk kelas itu ditanyakan oleh sang guru. Akhirnya belajar. Ini berkahnya punya guru yang keras dan juga punya guru yang alim. Itu Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Juga Syekh Zakaria Al-Ansori ini juga punya guru Ibnu Hajar Al-Haytami, muridnya. Ya. Jadi makanya Syekh Zakaria Al-Ansori itu mengatakan, saya itu diapit oleh dua hajar. Saya itu diapit oleh dua batu. Maksudnya apa? Punya guru namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, punya murid namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya. Ibnu Hajar Al-Haytami ini, ya, yang menjadi muridnya Syekh Zakaria Al-Ansori juga sangat alim. Ya. Jadi Syekh Zakaria Al-Ansori itu sangat sulit. Mau ngajar susah dan juga mau ngajar susah. Akhirnya apa? Sehingga beliau itu selalu mutola'ah. Karena diapit oleh dua hajar, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan muridnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya. Ya. Juga Syekh Zakaria Al-Ansori itu mengatakan, saya juga diapit oleh Jalalaini. Ya.
saya diapit oleh Jalalaini. Ya. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan punya murid juga namanya Jalaluddin As-Suyuti. Ya. Sering. Jadi kalau kita ngaji tafsir, ya, itu juz 1 sampai 15 lah bahasanya, itu yang ngarang adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya. 15 ke 20 Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Ya. Makanya tafsir Jalalain. Ya. Jadi kenapa kok dikasih nama tafsir Jalalain? Ya. Tafsirnya dua imam yang namanya Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya. Jadi dinamakan tafsir Jalalaini yang sering kita baca, yang sering kita pelajari. Syekh Zakaria Al-Ansori itu juga punya guru namanya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Juga sama. Keras, alim, tegas. Ya. Setiap hari hafalan. Udah hafal takzir. Berdiri. Ya. Berdiri kaki satu. Ya. Suruh besok kalau udah hafal, nambah hafalan lagi. Ya. Itu. Syekh Jalaluddin Al-Mahal, gurunya Syekh Zakaria Al-Ansori. Juga punya murid namanya Jalal juga. Namanya Jalaluddin As-Suyuti. Ya, tafsirnya itu, yang mengarang tafsir itu. Sehingga punya murid alim, punya guru sangat alim, tegas dan keras. Ya. Kalau ngajar, belajar dulu. Kenapa? Karena khawatir ditanyakan oleh muridnya. Karena muridnya sekelas mufassirin, ya, ahli tafsir. Ya. Ya. Sama seperti kita juga ahli tafsir mimpi. Ya. Kadang kita yang menafsiri mimpi ya sesuka hati kita. Ya. Ini adalah tafsir Al-Quran. Maka kita tidak boleh menafsiri dengan pendapat kita sendiri, tidak boleh. Harus ada kitab-kitab rujukan. Ya. Orang yang menafsiri Al-Quran dengan pendapatnya sendiri tanpa rujukan para ulama, tanpa rujukan kitab-kitab itu, ya maka falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka tempat yang pantas nanti di akhirat itu adalah neraka. Itu orang yang menafsiri Al-Quran dengan cara ceroboh. Harus punya rujukan. Seperti ya tafsir Jalalain, ya, karangannya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan juga karangannya Jalaluddin Al-Mahalli, ya. Tafsir At-Tabari, ya. Banyak tafsir Al-Baydawi, banyak tafsir itu. Ya. Tafsir Sirajul Munir, ya, itu. Sehingga Syekh Zakaria Al-Ansori itu ketika mau ngajar sumpek, ketika mau ngaji kepada gurunya yang sangat alim juga sumpah. Belajar akhirnya. Ini berkahnya punya guru alim dan juga punya murid alim. Sehingga beliau itu dijuluki siapa? Syekhul Islam. Gurunya atau guru besar orang Islam. Dosennya orang Islam kalau bahasa sekarang. Doktornya orang Islam. Itu. Nah. Maka disunatkan bagi muallim yang majelisnya atau taklimnya di masjid, maka disunatkan untuk sholat tahiyatan masjid. Ya, kalau di gedung mau sholat apa? Ya sholat sunat mutlak. Yang penting depannya suci. Guru ataupun murid, ya, malah dianjurkan oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah itu kalau ngajar, kalau taklim, beliau itu sholat terlebih dahulu karena majelisnya Rasulullah itu di masjid. Ya. Jadi sholat tahiyat baru dimulai majelis taklimnya. Ya. Itu. Ini yang bagus atau adab ketika menjadi seorang guru. Ya. Sebab orang yang ke masjid kemudian tidak sholat tahiyatan masjid maka hukumnya
makruh. Jadi kalau ke masjid itu ya sholat tahiyatul masjid. Kalau tidak sholat tahiyatul masjid maka makruh. Fa innahu yukrahul julus fihi qabla ayyusolliya. Jadi makruh sebelum sholat tahiyatul masjid langsung duduk di masjid. Itu. Kemudian wa yajlisa mutarabbi'an insya'a ghairu mutarabbi. Juga dianjurkan bagi seorang muallim, guru, ketika sudah mengajar, duduknya seperti apa? Maka mutarabbi'an, duduk bersila. Ya. Aselah. Ya, aselah. Jadi adab yang bagus bagi seorang murid, seorang guru itu duduknya harus bersila. Seperti kalian semua itu. Ya, itu ada yang tidur, ya itu. Ya, duduknya sudah bagus. Ya. Ya. Tinggal kondisinya saja jangan tidur. Ya. Kalau duduknya sudah bagus, ya, sudah masuk. Ya. Kalau toharohnya atau punya wudhunya, insya Allah saya yakin, hakul yakin. Ya, punya wudhu semua tadi ketika sholat. Ya. Kalau sekarang kurang paham. Ya. Ya. Kalau sholat subuh insya Allah sudah punya wudhu semua. Ya. Kalau sekarang insya Allah saya hakul yakin, insya Allah punya wudhu. Insya Allah. Ya. Jadi yang bagus itu ya seperti duduk kalian itu. Ya. Ya. Mutarabbi, aselah. Ya. Bukan aselah tempat-tempat itu. Ya. Ya, jadi sunnah ya seperti itu sunnah. Berangkat ngaji wudhu dulu biar ilmunya barokah. Ya. Dan juga menghadap kiblat. Kalau bisa ya menghadap kiblat. Tapi kalau sudah tempatnya seperti ini, ya, saya menghadap ke selatan, kemudian kalian menghadap ke kiblat, ya, saya menghadap siapa? Ya. Itu. Jadi yang bagus itu ya mutarabbi'an, duduk bersila. Ya seperti yang kalian lakukan itu. Ya. Yang tidur ya bagus itu, bagus. Ya. Duduknya sudah bagus. Ya. Kalau tidak bersila gimana? Rawa Abu Bakar bin Abi Daud As-Sajastani juga ada riwayat. Ya. Imam Abdullah bin Mas'ud itu ketika ngajar, ya, itu duduknya ketika ngajar di masjid. Ya, ini dulu memang majelisnya itu ya bukan di asrama, bukan di gedung, semuanya rata-rata di masjid. Ya, buktinya Imam Abdullah bin Mas'ud ini kana yuqri'un nasa fil masjid jasian ala rubbataihi. Beliau itu duduk dengan cara menduduki dengkulnya. Ya. Jadi seperti tahiyat pertama, ya, seperti sholat tahiyat pertama. Ya, iftiros, ya, duduk iftiros. Tapi bukan kakinya jangan dilebekkan. Ini kakinya ke belakang semuanya. Itu namanya duduk jasian ala rubbataihi, menduduki dengkulnya. Ya kalau misalnya seperti duduknya ketika ada tamu kiai, ya misalnya, ya kan, duduknya kita seperti itu. Ya. Dengkulnya kita duduki. Ya. Syekh Imam Ibnu Mas'ud itu ketika ngajar duduknya seperti itu. Beliau tidak mutarabbi, ya. Beliau tidak mutarabbi, tapi jasian ala rubbataihi, duduk dengkulnya diduduki. Ya. Itu. Seperti ketika ada guru, ada kiai, ada ustadz, ya. Kita kan sopannya seperti itu, ya, menduduki dengkul kita, ya. Biasanya yang sering seperti ini ya perempuan. Ya. Yang duduk jasian ala rubbataihi ini biasanya adalah perempuan. Ya. Kalau perempuan jangan mutarabbi, ya. Jangan duduk bersila. Ya. Mutarabbi aja yang bagus. Jasian ala rubbataihi. Yang bagus itu ya yang duduk yang seperti ini, yang pernah dilakukan oleh Imam Ibnu Mas'ud, ya, Abdullah bin Mas'ud ini. Ya, ini adalah hal-hal yang atau adab-adab yang harus dilakukan oleh seorang guru. Bajunya harus putih. Ya. Untung saya pakai putih. Ya. Ya.
Sebenarnya tadi mau pakai yang warna lain, ternyata ketika belajar kok harus pakai baju putih ya. Saya harus baju putih ya. Ya iya, biar apa? Biar langsung paham ya. Dan juga biar juga langsung hafal. Ya. Ya. Bukan hanya saya memerintahkan saja, tapi saya tidak melakukan. Ya. Orang yang cuma sekedar merintah, tapi dirinya tidak pernah melakukan, ini ucapannya tidak akan pernah dihiraukan. Ya. Sama seperti orang yang jual obat rambut. Orang jual obat rambut, ya, obat penumbuh rambut, ya, penumbuh rambut kepala. Tapi yang jual botak, ya, coba, ya, insya Allah tidak akan ada yang beli, ya. Ayo, silakan gratis, ya, beli 3 gratis 1, ya. Obat penumbuh rambut manjur 3 hari tumbuh. Yang jual botak, ya, maka tidak akan ada yang beli. Ya sama, ya. Ya itulah cara mengajar seperti itu. Ya artinya ibda bi nafsi, ya mulailah dengan diri kita sendiri. Ya kalau yang jual rambutnya gondrong, ya kemudian jualannya obat penumbuh rambut, insya Allah banyak yang beli. Sekalipun misalnya rambutnya cuma rambut pasangan, ya yang jual cuma rambut pasangan. Ini juga akan menarik terhadap pembeli, ya itu. Misalnya kita ke dukun, minta apa? Kaya, ya. Ternyata dukunnya memberikan amalan kaya agar seperti, ternyata dukunnya tidak kaya, ya. Maka itu tidak akan terpengaruh, ya. Itu. Nah, itu pentingnya kita itu ibda binafsi, memulai diri sendiri, ya. Saya mengatakan bajunya harus putih, pengajar itu ternyata saya bajunya kuning misalnya, ya. Ini sudah tidak sesuai. Ya. Ya. Untung saya juga baju putih dan juga songkoknya putih. Ya. Cuma sarungnya tidak putih. Ya. Itu. Karena kalau sarungnya putih, kalau santri sekarang itu cocok telko dikit. Ya. Ya. Udah telko, putih semua. Ya itu. Nah itu ya. Jadi hal-hal yang seperti ini mungkin kita harus terapkan. Ya. Agar ilmu kita barokah dan manfaat. Al-Hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.